Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, jumpa lagi dengan saya Prima Ramadhani, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, pendidikan S2 di Universitas Fatmawati, Universitas Islam Negeri Fatmawati, Kota Bengkulu. Baik, kali ini sedikit sharing dari saya berkaitan dengan tema problematika seorang guru di era digital atau di era kekinian. Baik, tanpa memperpanjangkan mukadimah, sekarang banyak sekali masalah yang perlu dihadapi oleh seorang guru. Guru dituntut dengan kesempurnaan dan sefleksibel sekaligus memiliki kreasi dan inovasi yang sangat luar biasa tingginya, yang barangkali profesi guru memiliki beban yang jauh dibandingkan dengan profesi lainnya. Barangkali kita contohkan saja seorang dokter tidak akan disalahkan oleh orang-orang atau tidak disalahkan oleh netizen apabila ada pasiennya yang tidak mau berobat dengan dokter tertentu. Atau kita contohkan juga seorang pasien akan berusaha pergi mengejar kemanapun lokasi dokter yang diharapkan bisa membantunya untuk berobat. Begitu juga kita beri contoh seperti bengkel. Ketika bengkel itu tidak berhasil menciptakan atau memperbaiki kendaraan yang rusak, maka orang tidak akan menyalahkan bengkelnya. Bisa jadi yang disalahkan adalah barang dari yang dipasang atau lain sebagainya. Atau kita beri contoh juga polisi, ketika pencuri mencuri, kemudian polisi hanya diminta untuk segera menangkap pencurinya, dan apabila tidak berhasil menangkapnya, maka orang tidak akan menyalahkan ke polisinya. Tapi lain halnya dengan seorang guru. Ketika guru itu bermasalah atau gurunya itu siswanya tidak mau belajar dengan guru, maka yang disalahkan bukan siswanya tetapi gurunya. Kenapa gurunya beginilah, kenapa gurunya begitulah. Atau ketika gurunya, jangan katakan gurunya jauh, tapi katakan aja gurunya itu sedang berhalangan, atau seperti dalam perjalanan, atau sedang sakit, atau lain sebagainya, maka yang disalahkan bukan, maka siswa bahkan siswa dan orang-orang akan menyalahkan gurunya. Kenapa gurunya tidak masuk lah, kenapalah gurunya ini bla 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 dan sebagainya macamnya. Begitu juga ketika seorang anak yang tidak berhasil dididik oleh gurunya, contohnya nilainya rendah atau kurikulum yang KKM yang didapatkan oleh anak itu tidak sesuai dengan standar dari madrasah, maka yang disalahkan adalah gurunya. Begitulah problematika yang dihadapi guru pada saat sekarang ini. Beda halnya pada zaman kita katakanlah 20 hingga 30 atau seterusnya yang lalu. Diceritakan kepada saya sendiri, itu ketika seorang anak bermasalah di sekolahnya, maka guru akan memberi hukuman, bahkan bisa dikatakan hukuman itu sudah menyampai ke fisik, seperti pecutan pakai rotan barangkali, atau pukulan atau tamparan segala macamnya. Dan itu
tidak menjadi hambatan dalam pendidikan, sehingga anak-anak yang pada masa didikan yang waktu itu katakanlah itu dikatakan lebih banyak berhasil ketimbang dengan pendidikan sekarang yang boleh dibilang sudah sangat modern dan canggih. Bahkan saat ini kita bisa belajar dari media seperti yang kita terapkan seperti sekarang ini. Namun sungguh disayangkan dengan majunya zaman, majunya teknologi, berkembangnya lagi berbagai macam inovasi pendidikan, berbagai macam media pembelajaran segala macamnya, itu malah mengurangkan bobot dari proses pendidikan itu sendiri. Contohnya saja pada zaman dahulu, kira-kira anak-anak yang usia dari 7 hingga 12 tahun itu kalau tidak bisa mengaji, katakanlah membaca Al-Quran, maka pada zaman itu dikatakan anaknya yang bermasalah. Tapi zaman sekarang, jangankan usia 7 hingga 15 tahun, bahkan anak yang usianya tinggal 2 tahun sebelum ajal atau boleh dikatakan sudah datuk-datuk pun itu tidak bisa mengaji. Dan kebanyakan yang disalahkan bukan anaknya itu yang tidak mau belajar, melainkan gurunya. Maka dari sini saya Prima Ramadhani mengajak rekan-rekan sekalian, mari kita berjuang, kita bantu guru, kita bantu tenaga pendidik dengan cara mendidik diri kita sendiri agar bisa berbagi untuk mendidik lagi anak keturunan kita, sehingga pendidikan di Indonesia semakin maju berkembang dan juga bisa merubah generasi berikutnya menjadi generasi yang lebih baik lagi dari zaman kita sekarang ini. Dan juga dengan video ini saya menghimbau untuk teman-teman, khususnya mahasiswa, baik itu S1 ataupun S2, mari kita bersemangat dalam menuntut ilmu dan berbagi dengan masyarakat luas tentang pendidikan-pendidikan yang kita peroleh, kemudian kita bagikan lagi, sehingga apabila satu orang menyampaikan satu ayat, maka 10 orang sudah menyampaikan 10 ayat. Begitupun juga dengan ilmu yang kita bagikan. Sekian dari saya. Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahpahaman, saya Prima Ramadhani, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, program pasca sarjana S2 IAIN UIN Fatmawati Kota Bengkulu. Mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.